Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Pak Diki di video pembelajaran kemuhammadiyahan. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri organisasi. Apa itu ciri-ciri organisasi? Nah, sebelum kita belajar bersama untuk menemukan jawabannya, Pak Diki akan bercerita tentang pengalaman Pak Diki mengikuti organisasi sewaktu kuliah dulu. Coba simak baik-baik, lalu juga coba temukan apa kira-kira ciri organisasi dari cerita yang akan Pak Diki sampaikan berikut ini. Ketika Pak Diki kuliah dulu, Pak Diki aktif di beberapa organisasi. Salah satu organisasi yang Pak Diki ikuti adalah Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa dikenal dengan BEM. Di BEM banyak sekali anggotanya yang berasal dari berbagai macam fakultas. Akan tetapi pada waktu itu kami sudah memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu untuk bisa menjalankan semua kegiatan atau program kerja dengan baik dan maksimal. Yang namanya berorganisasi itu pasti ada kegiatan yang harus dikerjakan. Pada waktu itu Pak Diki terlibat dalam satu kegiatan yang disebut dengan Safari Kampus. Apa itu Safari Kampus, Pak Diki? Safari Kampus adalah kegiatan di mana kami mengunjungi fakultas satu persatu untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, untuk mendengarkan aspirasi, untuk mendengar keluhan terkait mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa. Karena pada waktu itu Pak Diki berada dalam Kementerian Advokasi Mahasiswa. Kegiatan berkunjung dari satu fakultas ke fakultas yang lain ternyata menghabiskan banyak waktu karena ada sekitar 12 fakultas yang harus kami kunjungi. Maka dari itu kami memutuskan untuk dilakukan pembagian tugas. Maksudnya adalah kita membuat jadwal dan juga rencana kunjungan. Contohnya, hasil dari pembagian tugas adalah Pak Diki pada hari Senin dengan 5 anggota yang lainnya bertugas untuk berkunjung ke Fakultas A. Pada hari Selasanya, temannya Pak Diki dengan 5 anggota yang lainnya berkunjung ke Fakultas B. Begitulah bila kita berorganisasi ya, akan selalu ada yang namanya bekerja sama. Bekerja sama antar anggota kami lakukan agar kegiatan dan juga program kerja dapat berjalan dengan baik, agar selesai dengan lebih cepat dan agar terasa lebih ringan, karena program kerja atau kegiatan kami dikerjakan oleh banyak orang. Coba dibayangkan apabila tidak ada kerjasama, tidak ada pembagian tugas. Tentu saja berkunjung ke 12 fakultas akan terasa lebih berat, juga akan selesai lebih lama karena kita mengerjakannya sendirian. Yang terakhir adalah ketika masih berada di organisasi, Pak Diki sering mengikuti rapat. Rapat biasanya diadakan sebanyak 1 minggu sekali, dan di dalam rapat itu ada musyawarah. Kita membahas suatu masalah, kita berdiskusi bersama-sama, kemudian memusyawarahkannya bersama-sama, dan juga pada akhirnya kita mengambil sebuah keputusan atas kesepakatan bersama. Atau biasanya rapat dilakukan hanya untuk sekedar bisa berkumpul dengan anggota yang lain. Ketika kita berkumpul, kita mengobrol bersama, ada komunikasi antar satu anggota dengan anggota yang lain. Dengan demikian suasana keakraban dan juga kekompakan bisa tercipta. Terkadang kami juga rapat di warung makan. Di warung makan itu kita makan, kita berdiskusi, kita ngobrol dan juga berbagi cerita. Semua itu dilakukan agar
kekompakan dan juga semangat bekerja sama bisa ada di antara kita selama berada di organisasi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa menyimpulkan ciri-ciri organisasi dari cerita pengalaman yang Pak Diki ceritakan sebelumnya? Coba kalian temukan 3 saja ciri organisasi itu, lalu kita akan bahas bersama-sama. Siapa di antara kalian yang bisa menemukan 3 ciri organisasi dari cerita Pak Diki sebelumnya? Ayo kita coba bahas bersama-sama. Ciri-ciri organisasi yang pertama adalah tentunya terdiri dari banyak orang. Seperti yang Pak Diki jelaskan sebelumnya ya, atau seperti yang Pak Diki ceritakan tadi, bahwa di BEM terdiri dari banyak sekali anggota yang berasal dari berbagai macam fakultas. Ciri organisasi yang kedua adalah memiliki tujuan dan juga cita-cita bersama. Seperti yang Pak Diki jelaskan tadi, bahwa meskipun kami anggota berasal dari fakultas yang berbeda-beda, tapi tujuan dan cita-cita kami sama, yaitu bisa melaksanakan semua kegiatan dan juga program kerja dengan baik dan maksimal. Yang ketiga adalah ciri-ciri organisasi harus ada kegiatan atau program kerja. Kegiatan atau program kerja ini harus sesuai dengan cita-cita dan juga tujuan organisasi. Sebagai contoh, Pak Diki tadi memiliki atau ikut serta dalam program kerja Safari Kampus, di mana kegiatan itu adalah Pak Diki berkunjung ke fakultas satu, ke fakultas yang lainnya untuk mengumpulkan informasi dan juga mendengarkan aspirasi tentang mahasiswa-mahasiswa yang mengajukan beasiswa. Yang keempat adalah adanya pembagian tugas. Agar program kerja atau kegiatan yang harus kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik, kita butuh rencana, jadwal, dan juga pembagian tugas yang biasa disebut dengan job description. Sebagai contohnya, Pak Diki tadi menceritakan bahwa pada hari Senin, Pak Diki dengan 5 anggota yang lainnya berkunjung ke Fakultas A. Pada hari Selasa, temannya Pak Diki dengan 5 anggota yang lainnya berkunjung ke Fakultas B. Dengan demikian, kita bisa melaksanakan kegiatan atau program kerja dengan lebih rapi, sistematis, dan juga terjadwal. Yang kelima adalah adanya kerjasama. Seperti yang Pak Diki ceritakan sebelumnya ya, bahwa dengan bekerja sama, sebuah kegiatan yang awalnya harus selesai dengan waktu yang lama dapat selesai lebih cepat. Juga sebuah kegiatan atau program kerja yang awalnya terasa berat dapat terasa ringan apabila kita bekerja sama untuk menyelesaikannya. Itu semua adalah manfaat dari adanya kerjasama dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir adalah adanya komunikasi dan musyawarah. Biasanya komunikasi dan musyawarah ini dilaksanakan dalam bentuk rapat atau hanya sekedar pertemuan saja. Komunikasi dan musyawarah ini penting dilakukan ya, karena dengan komunikasi dan musyawarah bisa menciptakan suasana keakraban dan juga kebersamaan. Komunikasi dan musyawarah juga bisa membuat kita mengambil keputusan secara bersama-sama dan juga saling menguntungkan satu sama lain. Bagaimana? Siapa di antara kalian yang berhasil menyebutkan ciri-ciri organisasi dengan benar?
Ya, kita ulangi bersama-sama ya, bahwa organisasi itu memiliki ciri-ciri, dan ciri-ciri organisasi itu ada 6. Yang pertama, terdiri dari banyak orang. Yang kedua, memiliki tujuan dan juga cita-cita bersama. Yang ketiga, ada program kerja atau kegiatan yang harus dilakukan. Yang keempat, adanya pembagian tugas. Yang kelima, adanya kerjasama. Dan yang keenam, adanya komunikasi dan juga musyawarah. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Demikian video pembelajaran dari Pak Diki, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video pembelajaran kemuhammadiyahan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.